Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fitri Koirunisa dari semester 6 PGPA Utuh Hamka. Hari ini saya akan memaparkan untuk UTS pembelajaran terpadu. Yang pertama itu pengertian pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo 2002, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan dan mengaitkan berbagai bidang studi. Pembelajaran yang melibatkan merupakan pendekatan pembelajaran mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. Model-model pembelajaran terpadu. Menurut Fogarty 1991, ada 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model penggalan atau fragmented. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Yang ketiga, model sarang atau nested. Keempat, model urutan atau rangkaian. Kelima, model bagan. Keenam, model jaring laba-laba. Ketujuh, model galur. Kedelapan, model keterpaduan. Kesembilan, model celupan. Kesepuluh, model jaringan atau network. Perkembangan anak itu ada 6, yaitu agama dan moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial, emosional, dan seni. Di TK Ar-Rahma tempat saya mengajar, kelompok B, usia 5-6 tahun, perkembangan agama dan moralnya sudah terlihat melalui kegiatan sholat duha berjamaah setiap Jumat dan membaca doa dan surat pendek di awal kegiatan. Hal ini sesuai dengan capaian perkembangan anak usia 5-6 tahun yang ada di STTPA Permendikbud 137. Nah, selanjutnya, perkembangan fisik motorik anak sudah terlihat dari kegiatan senam, permainan dengan aturan, meniru bentuk, menggambar sesuai gagasan. Hal ini sesuai dengan capaian perkembangan anak usia 5-6 tahun yang ada di STTPA Permendikbud 137. Perkembangan kognitif anak sudah terdapat mengetahui sebab akibat, bereksplorasi, mencocok bilangan dengan lambang bilangan. Hal ini sesuai dengan capaian perkembangan anak yang ada di STPPA. Selanjutnya, sosial dan emosional anak dapat mengantri saat mencuci tangan. Anak berbagi mainan, bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sudah sesuai dengan STTPA. Selanjutnya, bahasa anak sudah dapat mengerti perintah, menyebutkan simbol, bertanya dengan kalimat kompleks. Hal ini sudah sesuai dengan STTPA. Selanjutnya, perkembangan seni anak. Anak sudah dapat bernyanyi saat pembukaan dan penutup dan menggambar sesuai pemikiran dan bermain alat musik. Hal ini sudah sesuai dengan STTPA. Kemudian, perkembangan akademis anak di RA Ar-Rahma seperti matematika permulaan, kemampuan menulis, kemampuan membaca sudah terimplementasikan di TK Ar-Rahma. Yang pertama, kemampuan matematika pemula, yaitu ilmu atau konsep-konsep yang dapat dipahami anak secara sederhana atau mudah tentang bilangan, aljabar, penggolongan, pola, geometri, pengukuran, dan analisis data. Hal itu diterapkan di RA Ar-Rahma. Pada materi yang digunakan koresponden 1-1, media yang digunakan ular tangga menggunakan dadu, dan metode yang digunakan yaitu tanya jawab dan bernyanyi demonstrasi. Sumber belajar dari APE yang guru bikin dan sumber belajar dari guru melalui tanya jawab, dan sumber belajar dari teman sekolah, dari kegiatan di sekolah. Selanjutnya, kemampuan membaca. Kemampuan seseorang dalam mengkonstruksikan pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk mengertikan ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian serta meningkatkan bahasa yang dibaca. Hal itu diterapkan di RA Ar-Rahma. Pada materi yang digunakan tentang lebah, media yang digunakan puzzle gambar, dan kata. Metode yang digunakan yaitu tanya jawab, bernyanyi, dan demonstrasi. Sumber belajar yang digunakan guru adalah APE, teman sekolah, lingkungan sosial, dan guru. Selanjutnya, kemampuan menulis. Seseorang untuk
menuangkan sebuah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Hal itu diterapkan di RA Ar-Rahmah pada materi yang digunakan tentang buah apel. Media yang digunakan kanvas dan cat warna. Metode yang digunakan tanya jawab, bernyanyi saat pemulaan pembelajaran, demonstrasi. Sumber belajar yaitu dari guru dan APE yang dibuat guru, teman sekolah, lingkungan sekolah. Nah, gaya belajar anak di TK Ar-Rahmah ini berbeda-beda. Ada yang auditori, visual, maupun kinestetik. Model pembelajaran yang digunakan RA Ar-Rahmah yaitu pembelajaran connected. Pembelajaran connected adalah model pengembangan kurikulum yang menghubungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya, satu konsep dengan konsep berikutnya, suatu kemampuan dengan kemampuan lainnya. Nah, di RA Ar-Rahmah ini di mana guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang saling berkaitan dari PROSEM, RPM, RPH, penilaian yang sesuai perkembangan anak, indikator dan kompetensi dasar anak. Selanjutnya, contoh dalam mengaplikasikan guru sudah jadi di RA Ar-Rahmah ini guru sudah menyiapkan RPPH satu hari yang dikaitkan kegiatan bermain dengan aspek-aspek perkembangan dengan tema yaitu lebah. Contohnya dimulai dari kegiatan pembuka. Kegiatan ini dilakukan untuk menggiring anak ke arah tema yang akan dipelajari dari kegiatan pembuka ini. Guru di TK Ar-Rahmah mengintegrasikan kegiatan dengan aspek perkembangan agama dan moral melalui berdoa sebelum belajar dan membaca surah pendek, dan perkembangan bahasa melalui tanya jawab, dan perkembangan seni dalam menyanyikan lagu tentang lebah. Lalu di kegiatan inti, guru menyiapkan kegiatan pertama yaitu anak kolase lebah untuk mengembangkan aspek perkembangan sosial dan emosional anak. Untuk kegiatan kedua, anak menggunting sesuai pola lebah. Di kegiatan ini untuk mengembangkan perkembangan motorik halus, melatih jari-jari anak, dan kegiatan ketiga yaitu mengelompokkan gambar lebah sesuai ukuran dan warna. Dalam kegiatan ini mengembangkan aspek kognitif, dan penutup guru merangkum pembelajaran yang dilakukan hari ini dan memberitahu kegiatan untuk esok hari. Setelah pembelajaran selesai, guru di RA Ar-Rahmah membuat evaluasi seperti checklist, anekdot, dan portofolio tentang perkembangan anak. Nah, kelebihan model connected ini yaitu kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Nah, siswa memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan secara terus-menerus. Nah, yang ketiga, siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Nah, kekurangan model connected ini, yang pertama, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lainnya. Yang kedua, masih terlihat terpisah antara bidang studi, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin ilmu. Yang ketiga itu tindakan mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi dan pembelajaran tetap saja terfokus tanpa
merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antara bidang studi. Yang keempat, memudahkan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi keterbaikan. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.